Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah dengan Allah SWT, kita akan lanjutkan sebagaimana biasa pembahasan kita dari kitab Fiqh Asmaul Husna karya Syekh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Habibahumullah ta'ala warahumah. Kita sampai kepada nama Allah yang berikutnya, yaitu As-Samad. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa qad warada hadzal ism fi suratil Ikhlas, dan telah datang keterangannya tentang nama Allah SWT ini As-Samad di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha satu. Allahus samad. Nanti akan diperinci apa makna as-samad. Bahwasanya Allah SWT lam yalid wa lam yulad. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melahirkan, memiliki anak, dan tidak pula Allah diperanakkan, dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidaklah ada bagi Allah SWT tandingan siapapun juga. Di sini dalam surat yang mulia ini yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya dia ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas ini sebanding daripada sepertiga Al-Quran. Cuman 4 ayat. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW itu setanding dengan sepertiga Al-Quran. Luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, bersabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah? Apakah kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Sepertiga Al-Quran 10 juz. Fasyaqqa dzalika alaihim, sehingga berat, seakan-akan ini perintah dari Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca minimal sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Ya. Apakah kalian tidak sanggup? Artinya semestinya kalian itu sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Para sahabat bertanya, ayuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang sanggup untuk seperti itu? Kalau sekali 2 kali mungkin sanggup. Tapi kalau sepanjang hari, setiap hari, sampai seumur hidup, siapa yang sanggup? Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahul wahidus samad thulutsal Quran. Bahwasanya surah Al-Ikhlas, Al-Wahidul Samad itu sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Karena kan surat ini kata ulama demikian pendeknya, tapi sepertiga daripada Al-Quran itu kandungannya tentang tauhid, tentang keesaan Allah SWT, tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian As-Samad. Apa makna As-Samad? Makna As-Samad itu tidak bisa diartikan dengan satu kata di dalam bahasa lain. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris tidak cukup. As-Samad itu memiliki beberapa kandungan makna yang sempurna. Ya, kita sebutkan. As-Samad maknanya As-Sayyid, sang pemimpin, sang penguasa, yang maha memimpin, yang maha berkuasa. Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar. Terus sampai di situ tidak ada tambahan keterangannya. Alladzi qad kamula fi ilmihi, yang telah sempurna dalam keilmuannya. Sampai di situ tidak, masih ada kelanjutannya. Wa hikmatihi, yang sudah sampai sempurna dalam keilmuannya. Allah SWT Maha mengetahui segala-galanya. Tiada terbatas ilmu Allah SWT. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui gerakan-gerakan mata manusia, ya, yang tidak ada, yang dia melihat dengan diam-diam. Allah Maha mengetahui apa bahkan yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Apalagi yang kelihatan. Yang tersembunyi Allah Maha mengetahuinya. Wa hikmatihi, Allah SWT yang maha sempurna dalam hikmat kebijaksanaannya. Sampai di situ tidak. Wa hilmihi, Allah maha sempurna dalam kelembutan dan kesantunannya. Allah maha lembut, Allah maha santun, Allah maha baik. Sampai di situ tidak cukup. Wa qudratihi, dan Allah SWT maha sempurna dalam kemampuannya, kekuasaannya. Ya, Allah SWT maha kuasa dalam kekuasaannya. Subhanallah. Wa izzatihi, ditambah kesempurnaan Allah di dalam izzahnya, di dalam keperkasaannya. Allah SWT maha aziz, maha perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia. Wa azamatihi, maha besar dalam keagungannya, maha agung dalam kebesarannya. Wa jami'i sifati, dan dalam semua sifat-sifat kesempurnaan. Jadi ini sifat as-samad. Ya. Ini sifat yang maha sempurna. Tidak cukup untuk dikatakan Allah SWT tempat bergantung, tidak cukup. Itu salah satu dari sekian banyak makna yang sempurna. Jadi kita ulangi, as-samad itu adalah sang pemimpin yang maha agung, yang maha mulia, yang maha sempurna keilmuannya, hikmahnya, kelembutannya, kesantunannya, kekuasaannya, keperkasaannya, keagungannya, dan dalam semua sifat-sifatnya yang mulia. Berarti apa? Fahuwa wasi'us sifat azimuha. Allah itu maha luas sifatnya, maha agung, sifat-sifat yang maha sempurna. Ya. Dan salah satu konsekuensinya, samadat ilaihi jami'ul makhluqat. Bergantung seluruh makhluk kepadanya. Kenapa? Karena Allah maha sempurna dalam kekuasaannya. Allah maha sempurna dalam kepemimpinannya. Allah maha sempurna dalam keagungannya. Allah maha sempurna dalam hikmat kebijaksanaannya, dalam ilmu, dan seterusnya. Sehingga sangat wajar kalau sekiranya semua makhluk hanya bergantung kepada Allah SWT. Wa qasadatu kullul kainat bi asriha fi jami'i syu'uniha.
Dan Allah SWT itu dituju oleh seluruh makhluk yang ada dalam segenap urusannya. Jadi manusia itu membutuhkan nafas. Binatang semuanya membutuhkan nafas. Bergantung kepada Allah SWT. Allah yang memudahkan. Faktor dari dalam maupun dari luar. Manusia dan binatang membutuhkan makanan. Membutuhkan kepada Allah SWT. Makanya Allah katakan, ya Yohanes, antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian itu sangat bergantung kepada Allah. Sangat amat bergantung kepada Allah SWT. Jadi dari sisi mana? Dari semua sisi. Dari semua keperluan yang lahir dan yang batin. Itu kita tujukan kepada Allah SWT. Jadi semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal itu memaksudkan menuju kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah SWT. Tidak ada segenap aktivitas yang sengaja maupun tidak sengaja tanpa kehendak dan kuasa Allah SWT. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah SWT. Semuanya atas kuasa Allah SWT. Semuanya atas kemudahan dari Allah SWT. Falaisa lahu rabbun siwa. Sehingga apa? Sehingga tidak ada bagi seluruh makhluk, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, yang hidup maupun tidak hidup, yang kafir maupun mukmin, tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang menguasainya, tidak ada yang memilikinya kecuali Allah SWT. Jadi manusia, binatang, malaikat, maupun makhluk-makhluk yang bernyawa yang lain-lainnya, ataupun yang tidak bernyawa, atau benda-benda mati, itu tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang menguasainya kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur segenap hajatnya, segenap urusannya kecuali Allah SWT. Wala maksudun ghairuhu. Sehingga tidak ada yang dituju, yang berhak untuk dituju kecuali Allah SWT. Sehingga apa? Sesuatu yang dituju selain Allah SWT akan sia-sia. Sesuatu yang dituju selain Allah akan sia-sia. Dan apabila Allah SWT yang dituju, maka segenap apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba itu akan terpenuhi dan terselesaikan. Jadi segenap urusan duniawiya maupun dinia, urusan lahir dan batin, urusan dunia maupun urusan agama, itu harus ditujukan kepada Allah. Apa saja yang kita inginkan dalam segenap urusan dunia dan akhirat, dalam segenap urusan agama maupun urusan keseharian kita, kehidupan kita, dalam urusan kehidupan sehari-hari, ataupun dalam urusan akhirat kita, bagaimana hidayah yang ada pada diri kita, bagaimana ketaatan yang ada pada diri kita, yang kita hendak lakukan dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, bagaimana kemaksiatan yang hendak kita tinggalkan, bagaimana kita bisa berakhlak yang mulia kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada kolega, bagaimana kita bisa berakhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semuanya tergantung atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam urusan duniawiyah, dalam urusan kesehatan, dalam urusan ma'isyah, dalam urusan pergaulan terhadap sesama hamba-hamba Allah. Ini juga membutuhkan semuanya taufik dan hidayah Allah SWT. Jadi lahir dan batin kita butuh taufik dari Allah SWT. Dunia dan akhirat kita membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taqsudu indan nawaib wal muz'ijat. Allah SWT dimaksudkan, Allah dituju, Allah diharapkan pertolongannya dan kemudahannya dalam semua kebutuhan-kebutuhan. Dalam segenap hal-hal yang mungkin itu kita butuhkan secara emergensi. Dalam kejadian-kejadian yang kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang sanggup untuk memudahkannya,
untuk menyelesaikannya, untuk meringankannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadarra ilaihi idza asabat asyada'idul qurubat. Dan yang mana ketika menimpa kepada seorang hamba mara bahaya, menimpa seorang hamba musibah, maka tidak ada yang layak bagi seorang hamba untuk dia bertadarru', untuk dia mengiba, untuk dia memohon pertolongan, untuk dia memohon bimbingan, untuk dia memohon taufik dan hidayah kecuali Allah SWT. Jadi dalam hal terutama fitrahnya manusia, sekalipun dia orang kafir, Allah sudah kasih fitrah. Ketika dalam kondisi emergensi terjepit, ya, dia kembalikan kepada Allah SWT. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Fitrahnya manusia kalau dalam keadaan terjepit, orang-orang musyrik, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, orang-orang musyrikin kalau mereka terjepit, terombang-ambing badai di lautan, di tengah samudra, ya, mereka sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah SWT. Mereka berdoa, bermunajat, memohon, memanggil Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Itu tabiat. Itu fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Sekalipun dia orang kafir. Sekalipun dia kafir. Karena dia sadar fitrahnya bahwasanya yang bisa menyelesaikan dalam perkara yang emergensi, yang bisa meringankan urusan mereka, kekalutan, kepanikan mereka hanyalah Allah SWT. Tastaghiitsu bihi idza massatul masaibul masyaqqat. Jadi meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan yang emergensi, dalam keadaan yang memberatkan, menyulitkan, menyedihkan dan menyakitkan. Karena fitrahnya makhluk Allah SWT itu sadar dan yakin bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan hajatnya. Hanya Allah SWT yang bisa meringankan segenap kesulitan-kesulitannya. Kenapa? Karena kesempurnaan ilmu Allah. Kenapa? Karena keluasan rahmat dan kasih sayangnya. Kenapa? Karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya, kelembutannya, keluasan ilmunya, dan keagungan, kebesaran, kekuasaan, serta keperkasaan, serta kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuasaan Allah SWT yang tidak terbatas. Sehingga seluruh sifat-sifat yang mulia ini merupakan kandungan dari nama Allah As-Somad. Jadi tidak sanggup bahasa manapun di dunia ini untuk menerjemahkan secara ringkas satu suku kata apa itu makna As-Somad. Ya, dalam bahasa Arab aja butuh satu paragraf. Ya, untuk menjelaskan apa itu As-Somad. Ya. Bahwasanya nanti akan disebutkan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Biasanya para sahabat kalau hendak mendefinisikan itu seringkas mungkin. Seringkas mungkin. Ya. Nah, seringkas mungkin itu kita lihat. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, As-Somad adalah As-Somad adalah ya, As-Sayyid, sang pemimpin. Allah yang maha memimpin. Terus penjabarannya seperti apa? Alladzi kamula fi su'dadihi, yang maha sempurna dalam kepemimpinannya.
Asy-syarif alladzi qad kamula bi syarafihi, yang maha mulia, yang sudah sempurna dalam kemuliaannya. Al-azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi, yang maha agung, yang maha sempurna dalam keagungan dan kebesarannya. Selesai? Enggak, masih terus. Al-halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, yang maha penyantun, yang maha lembut, yang maha sempurna dalam kesantunan dan kelembutannya. Masih lagi. Al-ghaniyul ladzi qad kamula fi ghinah, yang maha kaya, yang maha luas kekayaannya, yang telah sempurna dalam kekayaan tersebut. Masih lagi. Wal jabbarul ladzi qad kamula fi jabarutihi, yang maha perkasa, yang telah sempurna dalam keperkasaan dan kekuasaannya. Al-alimul ladzi qad kamula fil, yang maha mengetahui, yang telah sempurna dalam pengetahuannya, dalam ilmu dan pengetahuannya. Al-hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi, yang maha hikmat bijaksana, yang maha sempurna dalam hikmat kebijaksanaannya. Subhanallah. Wa huwal ladzi qad kamula, dialah Allah SWT yang maha sempurna dalam segenap kemuliaan, kepemimpinan, keagungan, semua sifat tadi. Wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala hadhi sifatu la tamghina, dan ini sifat tidak layak kecuali hanya milik Allah SWT. Satu saja manusia tidak sanggup. Satu saja selain Allah tidak sanggup untuk memiliki sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Manusia ada pemimpin tapi tidak sempurna. Mana pemimpin yang sempurna? Tidak ada. Yang maha sempurna hanya Allah SWT. Yang maha mulia, ada seorang mulia dari semua sisi? Tidak ada. Yang maha agung, hanya Allah SWT yang seperti itu. Yang maha sempurna dalam kepemimpinan, yang maha sempurna dalam kemuliaannya, yang maha sempurna dalam keagungannya, yang maha sempurna dalam kesantunannya, yang maha sempurna dalam kekayaannya, yang maha kuasa atas kekuasaannya, yang maha sempurna dalam ilmu pengetahuannya, yang maha sempurna dalam hikmat kebijaksanaannya, yang maha sempurna dalam semua sifat-sifat kemuliaan dan keagungan. Ini tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yufidu anna hadzal ism al-azim min jumlatil asmaul husna. Jadi ini menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini salah satu dari sekian banyak nama Allah yang menunjukkan satu nama memiliki beberapa sifat yang banyak, bukan cuma satu sifat. Ya, bukan cuma satu makna, tapi beberapa makna dan beberapa sifat. Fi dalalah kata sifat ini menunjukkan bahwasanya betapa sifat-sifat Allah SWT itu sempurna dan maha luas. Ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan, tidak ada yang bisa mengetahui semua sifat-sifat Allah SWT. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Rasulullah SAW ya, bersabda dalam sebuah doa, la uhsitana alaik, ya Allah, aku tidak sanggup untuk menghinggakan pujianku kepadamu. Dan Allah dipuji dengan asma dan sifatnya. Rasulullah SAW saja tidak sanggup, apalagi yang selainnya. Semakin sempurna suatu zat, semakin sempurna, semakin lengkap sifat-sifatnya. Dan Allah SWT maha sempurna dan maha lengkap itu semuanya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya betapa luas sifat Allah, betapa luas keagungannya, betapa luas kesempurnaannya. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, as-samad as-sayyid alladhi qad kamula fi sudadihi wa lihadza kanat al-arab, salah satu namanya. Tadi sudah disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas, itu sudah beberapa banyak. Ya, sudah disebutkan beberapa banyak. Ya, as-sayyid sang pemimpin yang maha sempurna dalam kepemimpinannya. Wa lihadza kanatil arab, sehingga orang-orang Arab itu menamakan orang-orang yang mulia itu dengan nama ya, As-Sayyid As-Samad. Dikarenakan banyak sifat-sifatnya yang terpuji. Ya. Makanya berkata salah satu penyair Arab, dia berkata, ala bakaran naibi khairai bani asad.
bi Amr bin Mas'ud wa bi Sayyid Samad. Ya. Di sini disebutkan penyair membanggakan pemimpinnya. Ya, membanggakan pemimpinnya dengan As-Sayyidus Samad, sang pemimpin yang yang sempurna dengan kepemimpinannya. Artinya banyak sifat-sifat terpujinya. Dia cerdas. Dia matang dalam menimbang-nimbang hakim. Dia dermawan, dia berani. Sang pemimpin seperti itu. Dia cermat, dia tenang, dia adil, dia bijaksana. Sehingga tatkala seorang orang Arab mensifati pemimpinnya As-Sayyidus Samad, sang pemimpin yang sempurna sifat kepemimpinannya, mulai dari keadilannya, mulai dari pengetahuan yang luas, kecerdasannya, kematangan dalam berpikir, kedermawanan, keberanian, semua sempurna. Fa inna samad man tasmuduhu nahwahu al-qulubu birraghbati warrahbah. Karena as-samad itu sosok yang dituju oleh hati-hati, oleh hati-hati hamba-hamba Allah SWT, oleh kalbu-kalbu. Jadi ada raghbah, ada rahbah. Dan ini hanya Allah SWT yang as-samad, yang dituju oleh hati dengan dua sisi. Sisi yang pertama raghbah, sisi yang kedua rahbah. Jadi kita penuh harapan. Dan sisi yang lain penuh rasa takut. Kenapa kita berharap? Karena kasih sayangnya begitu luas. Kasih sayang Allah SWT begitu luas. Karena kasih sayang Allah begitu luas, maka kita penuh harapan. Kenapa kita penuh rasa takut? Karena Allah Maha Kuasa untuk menghukum, untuk mengazab hamba-hambanya yang zalim di kehidupan dunia ini. Dengan balasan di dunia maupun di akhirat. Ya, raghbah dan rahbah. Jadi karena kita ada raghbah, kita berharap. Kita memohon rahmat dan kasih sayangnya. Kita memohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena Allah SWT yang maha memberikan segenap kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Dan karena Allah yang sanggup menghilangkan segenap-segenap mara bahaya, berarti raghbah dan rahbah. Dan tidak ada kebaikan tanpa kehendak Allah SWT. Sebagaimana tidak ada keburukan tanpa kuasa Allah SWT. Jadi ini kembali lagi semuanya kepada Allah SWT. Pingin kebaikan, kembali kepada Allah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Pingin terhindar daripada keburukan dunia dan keburukan akhirat, kembali lagi kepada Allah SWT. Kembali lagi kepada Allah SWT. Jadi apalagi yang tersisa? Tidak ada lagi yang tersisa. Pingin kebaikan dunia dan akhirat dari A sampai Z, kembali kepada Allah. Pingin keselamatan dunia dan akhirat, kembali kepada Allah SWT. Ingin perlindungan dari segenap mara bahaya di dunia maupun di akhirat, secara langsung maupun tidak langsung, kembali lagi kepada Allah SWT. Kembali semuanya hanya kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena betapa sempurnanya, bukan cuma sekedar banyak, betapa sempurnanya kebaikan itu datang dari Allah SWT. Semua sifat-sifat kebaikan itu ada pada Allah SWT. Semua sifat-sifat yang terpuji ada pada Allah SWT. Ya, makanya tadi sudah disinggung, disebutkan lagi di sini. Walihada qala jumhur salaf. Oleh karena itu berkata mayoritas ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas, sudah kita sebutkan tadi. Ya, sudah kita sebutkan. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Shawa'iqul Mursalah. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu lebih lengkap lagi. Ya, lebih lengkap lagi. Ya. Di sini telah dijelaskan bahwasanya istiqaqahu yadullu ala hadza. Jadi nama Allah As-Samad tasmuduhul hawa'i, tasmuduhul qulub birraghbah wa rahbah.
Semua kebaikan itu ada pada Allah. Kebaikan di dunia maupun kebaikan pada akhirat, di akhirat. Ya. Semua keselamatan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua sifat-sifat yang mulia ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu minal jama' wal qasd. Jadi asalnya as-samad itu menggabungkan dan tujuan. Ya. Menggabungkan, penggabungan dan tujuan. Artinya semua tujuan itu kembali kepada Allah dikarenakan Allah SWT memiliki semua, menggabungkan, melengkapi, menyempurnakan semua sifat-sifat yang mulia. Semua sifat-sifat ya yang mulia itu pada Allah, ada pada Allah SWT. Jadi semua sifat-sifat yang sempurna ada pada Allah SWT. Lengkap, sempurna. Ini makna secara bahasa. Ya, sehingga orang Arab mengatakan orang-orang yang mulia dan pemimpin di antara mereka, pemimpin-pemimpin yang mulia di antara mereka, mereka katakan samad. Kenapa? Karena menggabungkan antara qasdul qasidin wa ijtima'us siyadafi. Jadi karena sifat yang sempurna ada pada dia, sifat-sifat yang sempurna dalam hal kepemimpinan ada pada dia, sehingga apa? Sehingga rakyatnya, pengikutnya itu selalu menuju dia, selalu mendatangi dia, karena bisa menyelesaikan segenap permasalahan-permasalahannya. Nah itu somat dari kalangan manusia. Jadi orang Arab zaman dahulu menggelari pemimpin-pemimpin mereka yang pemberani, yang mulia, yang dermawan, yang baik, yang adil, yang cerdas, yang pintar, ya, yang penyabar, penyantun dan seterusnya, itu as-samad. Pemimpin kami as-sayyidus samad. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satu nama Allah as-samad. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala as-samad yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Yang memiliki semua sifat-sifat yang sempurna sehingga segenap hambanya hanya layak menunjukkan segenap kebutuhannya di dunia maupun kebutuhan akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajli dza tanawat ibaratus salaf fi tafsir al-hadits. Dari sisi ini kita lihat banyak macam ya pentakbiran ulama salaf terhadap nama ini. Apa tafsirannya? Ya. Di antara ulama salaf ada yang mengatakan Allah as-samad itu laisa bi ajwab wala ya'kul wala yashrab. Allah SWT tidak berongga, tidak punya lambung, tidak punya usus, sehingga Allah tidak membutuhkan makan, tidak juga minum. Di antara ulama salaf ada yang mengatakan ayasmudul khalaik ilaihim. Ada yang mengartikan as-samad itu, menafsirkan as-samad itu adalah dialah Allah zat yang dituju oleh hamba-hambanya untuk menuntaskan segenap kebutuhan-kebutuhannya. Sebagian ulama salaf ada yang mengartikan, mendefinisikan atau menafsirkan as-samad adalah alladzi la yakhruj minhu syai', yang tidak keluar darinya sesuatu apapun. Ya. Maksudnya Allah SWT tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Ya, tidak keluar sesuatu. Manusia kan banyak keluar sesuatu. Ya. Keluar kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Keluar anak, itu manusia, itu binatang, ya. Dan makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi Allah SWT tidak seperti itu. Wa minum di antara ulama salaf ada yang mengartikan sayyidul ladzi intasu daduhu. Bahwasanya Allah sama Maha Pemimpin yang berakhir dan berujung kepemimpinan hanya kepada Allah SWT. Di antara ulama salaf ada yang mengatakan Allah SWT la ahad fauqahu, tidak ada yang di atasnya sesuatu apapun. Nah, waqad aurada jami'u hadil aqwal Ibnu Jarir. Sudah disebutkan semua pendapat ini Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Iya. Dzakara man qala bihadza min amin salaf, dan disebutkan betapa banyak ulama salaf yang mengatakan pendapat seperti ini. Ya. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan ulama-ulama al-tafsir yang lain. Wa kullu dzalika haq.
Semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya. Kenapa? Karena nama ini mencakup semua sifat-sifat yang banyak. Bukan cuma ditafsirkan dengan satu sifat. Kadang-kadang ada bentuk penafsiran dari sebagian sisi. Ya. Nah, yang termasuk yang paling lengkap apa yang dinukil dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu anhu, itu mencakup semuanya. Walihada naqala Hafidz Ibnu Katsir, sehingga dinukilkan oleh Imam Hafidz Ibnu Katsir dari Imam Tabrani dalam kitab Sunnah dalam kitab sunnahnya, setelah menyebutkan banyak macam penafsiran tentang As-Samad, dia berkata, ya, wa kul hadis sahih. Semua penafsiran tersebut adalah benar. Wa ya min sifati Rabbina azza wajalla. Jadi tafsiran dari salaf ini semuanya benar. Semuanya menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Semuanya menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Wa huwa alladhi yusmad ilaihi fil hawa'i. Dialah Allah yang dituju dalam semua penuntasan kebutuhan hambanya. Alladzi intasu daduhu. Allah yang maha sempurna dalam hal kepemimpinannya. Berakhir kepemimpinan kepada Allah SWT. Semua sifat-sifat kepemimpinan ada pada Allah SWT. Sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang sempurna. Dari semua sisi tidak ada. Pasti semuanya serba keterbatasan. Ada keterbatasannya. Ada kekurangannya. Wa was-samad alladzi la jawfa lahu. Dialah Allah SWT as-samad yang tidak ada rongganya. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Wa huwal baqi ba'da khalqihi. Dialah Allah SWT yang abadi, yang maha kekal, ya, setelah hambanya. Semua makhluknya hancur. Adapun makhluk yang tidak hancur itu atas kekuasaan dan izin Allah SWT. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, wal aula an yuhmal labdus samad, yang paling layak dalam menafsirkan as-samad, dalam mendefinisikan as-samad, itu adalah kita bawakan lafaz as-samad ala kulli ma qila fi, terhadap semua apa yang ditafsirkan oleh ulama salaf. Jadi semua tafsiran yang banyak tadi itu semuanya terkandung dalam as-samad. Dan itu memang mencakup semuanya. Ya. Fal hadza yaqtadi annahu la yakunu fil wujud samad siwa Allah. Dari sisi ini, subhanallah, tidak ada di alam nyata ini as-samad kecuali hanya Allah. Ya, hanya Allah. Coba kalau kita sebutkan, jangankan sekian banyak rentetan tadi, satu definisi saja itu tidak ada makhluk yang seperti itu. Ya. Misalnya yang maha alim, yang maha mengetahui, yang maha sempurna dalam pengetahuannya, ada makhluk? Tidak ada. Yang maha besar, yang meliputi segala sesuatu, ada makhluk seperti itu? Tidak ada. Apalagi ditambah sifat-sifat yang lainnya. Ya, Allah al-azim, Allah maha agung, Allah maha besar. Ya, Allah al-qadir ala kulli syai', yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kan cuma nama Allah, cuma sifat hanya milik Allah SWT. Laul asma'ul sifat, laul asma'ul husna wa sifatul ya. Hanya Allah SWT yang memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan dialah Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala Syekh, ditambahkan lagi perkataan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, tafsirnya. Minal ma'ruf fi kalam al-Arab itlaqus samad ala sayyidil azim. Dan orang Arab itu mereka mengetahui bersama, pengetahuan yang lumrah di tengah orang-orang Arab zaman dahulu, ketika dikatakan as-sayyidus samad, pemimpinnya itu sebagai as-samad, itu berarti dia adalah seorang pemimpin yang besar. Wa ala syai'il la jawfa lahu. Pemimpin yang besar, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dia dermawan, dia cerdas, dia bijaksana, dia adil, ya, dia penyantun, ya, dia mudah memaafkan.
dia matang dalam mengambil pertimbangan dan seterusnya. Wa 'ala syai' al-musmat alladzi la jawfa lahu. Orang Arab juga mengatakan somat itu sesuatu yang tidak ada rongga di dalamnya. Ya. Orang Arab, maka kita katakan fallahu ta'ala wasayyid. Allah SWT yang maha memimpin. Hanya Allah SWT satu-satunya tempat kita mengembalikan segenap hajat, kebutuhan, baik dalam keadaan lapang maupun emergensi. Hanya Allah SWT yang bisa mengabulkan permohonan-permohonan hambanya, keinginan-keinginan hambanya, hajat-hajat hambanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit dan terjepit. Ya. Wallazi tanazza wa taqaddas, dan Allah SWT maha suci, maha luhur dari sifat-sifat makhluk yang memiliki kekurangan. Seperti apa? Sifat makan. Karena manusia itu memiliki kekurangan, maka dia butuh makan. Kalau tidak makan lemas dia. Kalau tidak makan sakit dia. Maka dia butuh makan. Masih butuh makan, masih butuh minum. Ya, masih butuh melampiaskan hasrat hawa nafsunya. Dan Allah SWT itu terbebaskan dari seperti itu. Allah tidak membutuhkan makan, tidak butuh minum dan hasrat-hasrat nafsu yang ada pada hambanya. Allah maha terpuji dan Allah maha tinggi daripada sifat-sifat seperti itu. Oleh karena itu, apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat yang seperti ini, sifat-sifat yang sempurna seperti ini, bahwasanya Allah SWT tidak ada sesuatu apapun di atasnya, ya, baik secara zat maupun secara sifat. Artinya, secara sifat tidak ada yang di atas Allah, secara zat tidak ada di atas Allah, karena Allah akbar, karena Allah muhit, karena Allah azim, karena Allah SWT al-ali, yang maha tinggi, yang maha luas, yang maha meliputi. Kalau masih ada di atas Allah SWT, baik secara zat dan sifat, maka itu bukan Allah SWT. Ya. Makhluk yang paling tinggi adalah ars, semua makhluk di bawah ars. Ya. Wala syai'un yu'jizu. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah SWT. Menghendaki kehendak Allah SWT. Masya Allah kan wa lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki akan pasti terwujud, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terwujud. Wa nau subhanahu mabza'ul khalaiq wa malja'uha. Maksudnya Allah Subhanahu tempat kembalinya hamba-hambanya. Tempat hamba-hamba bersimpuh, tempat hamba-hamba memuja, tempat hamba-hamba mengiba, mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hamba kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong seorang hamba kecuali Allah SWT. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kemurkaan Allah kecuali Allah SWT. Tidak ada yang menyelamatkan dari mahara bahaya kecuali Allah SWT di dunia dan akhirat. Wa ilaihi wahdahul mafar. Hanya kepada Allah SWT tempat kita kembali. Ya. Wahdahulah alladzi tasmudu ilail khalaiq. Jadi hanya Allah satu-satunya yang berhak ditujukan. Ya. Seorang hamba menuju kepadanya, seorang hamba meminta pertolongannya untuk dikabulkan segenap hajat-hajatnya, permintaan-permintaannya, harapan-harapannya. Hanya Allah yang berhak, yang bisa mengabulkan doa, permintaan, hajat, harapan. Hanya Allah SWT. Baik yang berkaitan dengan meminta kemaslahatan atau berlindung dari kemadharatan, atau minta diangkat dari segenap mara bahaya dan musibah. Hanya Allah SWT. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak layak untuk diminta kecuali Allah. Tidak layak untuk diserahkan penghambaan kecuali Allah SWT. Tidak layak untuk seorang hamba meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Tidak layak seorang hamba bertawakal, bersandar, bergantung kecuali Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang bisa mengabulkan doa-doa orang-orang yang terjepit, doa-doa orang-orang yang terjatuh ke dalam kesempitan mara bahaya yang sangat? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan segenap mara bahaya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengangkat derajat seorang hamba di dunia dan akhirat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi seorang hamba dari segenap perkara-perkara
yang tidak mengenakkan dan tidak menyenangkan. Ya. Ini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dan sudah selesai. Wabillahi taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.